Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
pujian dan pengagungan. Amin. Kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, bersuka, dan hatiku bersuka, bersuka. Karena-Mu. Hatiku bersuka, bersuka karena-Mu Tuhan. Mau bernyanyi bagi-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu, mazmur keagungan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, yes Lord, haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pengagungan, kemuliaan, penghormatan hanya bagi Yesus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, terima kasih. Hati kami bersuka karena-Mu Yesus, bersuka karena kebaikan-Mu, bersuka karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Nyanyian, hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan pengagungan hanya kepada-Mu Tuhan, kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Kami memberikan rasa syukur kami kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan waktu untuk beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan. Kami merindukan pagi ini Tuhan melawat kami, melawat pelayan-pelayan-Mu, melawat umat-Mu Tuhan. Bahkan melawat setiap orang yang mendengar dan melihat ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami percaya dalam ibadah pagi ini, pertolongan kami datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Kiranya berkat, damai, sejahtera, sukacita turun atas ibadah pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ini ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh, amen, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Allah di atas segala Allah Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala nyanyian pujian kami naik di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktunya kami mau terus menyanyi, memuji Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan kita buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu saudara? Amin. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau memuji Dia. Tanggalkan setiap beban kita saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Suaramu, puji serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu.
sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suaramu bersama. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Amin. Terus bernyanyi bagi Dia, Allah yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Bersama katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh,
bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian, puji Tuhan. Bila setiap kita boleh mempersembahkan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan Dia. Mari siapkan hatimu buat firman Tuhan. Biar hati kita boleh menjadi seperti hatinya Tuhan. Mata kita boleh menjadi matanya seperti Tuhan. Melihat yang terhilang dan penuh dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bapa kau setia, akan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Engkau yang setia menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalam
bersama-sama katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, sekali lagi mari katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mau jadi seperti-Mu. seperti-Mu. Mau jadi Jadi matamu, jadi tanganku miliki hatimu. ubahkan hidupku. Hatiku Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku seperti matamu. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu. ini tujuan hidup kami Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami percaya dengan iman kami, Engkau telah menerima semua pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan. Tiba saatnya kami diam di hadapan-Mu, diam di bawah kaki-Mu, untuk menikmati setiap firman, setiap perkataan, setiap janji, dan setiap hal yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami dan yang ingin Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami ingin menikmati itu Tuhan, bukan di tengah-tengah kelayakan kami, tapi di tengah semua ketidakberdayaan kami, di semua ketidakpastian yang kami sedang alami, di semua kegentaran hidup kami. Ini kami di hadapan-Mu, kami siap Tuhan. Bukan mereka yang saat ini berada di tempat di rumah mereka masing-masing, mereka tetap mengalami Engkau secara dahsyat.
Mereka tetap mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami hal-hal yang ajaib. Yang hari ini hendak Engkau nyatakan melalui firman. Berfirman urapi hambamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar? Luar biasa. Demikian juga setiap kita yang sedang menyaksikan live streaming ataupun ibadah online dari gereja di tempat saudara boleh melayani dan dibesarkan secara spiritual. Ya, ini adalah hari yang keberapa ya? Sudah kurang lebih 6 bulan lebih ya. 6 bulan lebih, sudah di bulan yang ke-9. Sebentar lagi persiapan Natal, masuk tahun baru. 2020 lewatnya benar-benar gak terasa ya. Benar-benar apa? Mulus. Benar-benar tidak terasa. Sepertinya ini settingan dunia yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi berita baiknya kita tidak mengalami ini sendirian ya. Miliaran orang sedang mengalami hal yang sama. Tetapi berita yang terbaik lagi, Tuhan menyatakan semua kemuliaan dan kebesarannya melalui pandemi ini ya. Karena kita mau kemana lagi? We have no choice. Kalau dulu boleh milih. Sekarang kangen gereja ya, bener nggak? Dulu males gereja. Di sini enggak ya. Dulu males gereja. Mau suruh gereja susah bangun, susah mandi, susah gitu ya. Sekarang kangen banget. Aduh kapan postingan sekarang semuanya rasa rindu. Rindu liburan, rindu bisa kumpul sama-sama, rindu ke gereja bareng-bareng, bisa pelukan satu sama lain. Sekarang cuma pandang-pandangan. Makin jauh jaraknya makin bagus katanya gitu ya. Itu menyiksa kita karena kita diciptakan dan dirancang Tuhan bukan sebagai makhluk yang terpisah-pisah tapi makhluk yang saling membutuhkan. Ini butuh perjuangan Bapak Ibu Saudara. Saya diberi tema pada hari ini, Mission Possible. Misi yang memungkinkan ya, bukan impossible tapi mission possible di tengah-tengah keadaan yang impossible. Saya kasih judul lagi, The Agent of Hope. Agen pengharapan. Ya, kalau nonton film The Mission Possible, saya cukup mengikuti film itu ya, karena artis tersohornya memang itu menjadi idola di zaman saya. Ya, anak saya sih yang kecil udah nggak kenal itu siapa ya, Tom Cruise siapalah gitu ya, nggak tahu dia. Nah si Agent Hunt namanya ya, agent ini selalu memiliki selalu mengikuti konsekuensi dia sebagai agent. Dimanapun dan keadaan apapun, bahkan dia harus korbankan banyak hal juga keluarganya. Supaya apa yang menjadi tugas dari si agent ini accomplish. Nah, jadi terpenuhi, beres, selesai, kelar. Beberapa materi film tersebut menunjukkan bagaimana dia harus menyamar, bagaimana dia harus terpisah dari istrinya seolah-olah istrinya sudah mati. Banyak cara dia lakukan. Kenapa? Karena tujuannya satu. Agent ini nggak boleh ketahuan bahwa dia itu agent dan misinya harus berhasil dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah misi dari pengharapan bagi dunia ini. Katakan amin. Kita membawa misi ini, kita menjadi agent, kita menjadi agen pengharapan. Mulai dari hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan sekarang tantangannya adalah kita tidak bisa kemana-mana. Dulu kita bisa bilang begini, marketplace. Bisa berbicara tentang Tuhan di tempat kerja, di sekolah, tempat kuliah. Pelayanan kita, jadwalnya luar biasa. Surabaya, Bandung, Jogja, Malang, seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Inggris, bangsa-bangsa. Hari ini kita di mana? Di rumah aja, di kamar, keluar kamar mandi. Ruang tamu, masuk lagi kamar kita. Ibu-ibu plus dapur. Ruang makan kita udah di mana aja, karena udah bingung. Meja makan udah jadi tempat belajar anak, udah jadi tempat bikin kue, udah jadi sarana meeting karena kita harus Zoom di situ. Kehidupan kita jadi serba bingung hadapin diri kita. Cuman enaknya gini, kalau yang males mandi enak. Karena gak ketahuan, bisa meeting tanpa mandi. Karena kan udah di Zoom gitu kan, yang penting rambutnya rapi gitu ya. Bayangkan,
cuman sekotak itu, tapi misinya harus diselesaikan. Kita nggak bisa bilang, nggak bisa kemana-mana. Nggak ada alasan, dulu bisa ngobrol sama orang di pasar. Bisa menyaksikan Tuhan, ngobrol di taksi, ngobrol di Grab car. Sekarang naik Grab car ketakutan. Nggak bisa ngomong lama-lama, orang juga risih. Terus yang lebih nggak enak, orang pada gini, kenapa? Kenapa? Karena nggak jelas pakai masker. Gimana? Omong kita makin keras, kita juga terganggu. Karena aroma kita juga tercium sendiri ya, betul ya. Serba sempit, oksigen kurang naik, emosi kita wow. Tapi tugas kita tidak bisa tidak diterima. We are the agent of hope. Hari ini bicara soal hope. Banyak agenda-agenda Tuhan. Tetapi hari ini saya mau persingkat, persempit menjadi agent of hope. Kenapa? Karena dunia ini sedang membutuhkan yang namanya apa? Pengharapan. Oke. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan kata-kata ini. Waktu kita menjadi agent, salah satu yang harus kita tanggalkan atau upload gitu ya. Jadi yang harus kita selesaikan, unload. Yang harus kita unload, kita harus lepaskan itu adalah rintangan dan juga dosa. Bagaimana seorang agent bisa melakukan tugasnya kalau dia sendiri masih bawa-bawaan banyak banget yang gak perlu dibawa. Seorang pelari bajunya makin minim makin baik. Gak ada pelari yang sibuk banget pakai jaket kayak musim dingin, gak ada. Semua pelari, apalagi jarak jauh seperti maraton, mereka akan baju dengan seminim mungkin, dengan kecepatan yang sangat konsisten untuk dapat menyelesaikan tugas sampai ke finish. Pertama harus unload, whatever has the power to kill faith, hope, and our spiritual lives. Apapun yang akan membuat iman, kasih, pengharapan, kehidupan spiritual kita itu hancur, unload. Buang. Kita akan pelajari 5 pembunuh pengharapan. Lalu bagaimana harus kita lakukan? Dan di masa ini, di kotak sebesar rumah dan kamar kita, bagaimana kita mengoperasikan pengharapan? Itu adalah materi khotbah saya pada hari ini. Hope Killers. Kenali dulu 5 pembunuh pengharapan. Yang pertama, bitterness and resentment. Kepahitan dan kebencian. Sebagai seorang agent, anggaplah saudara sedang duduk di sini atau menyaksikan di rumah saudara dimanapun sedang mendapat training tentang agent. Ya, ini training, ceritanya saya pelatihnya gitu ya. Pelatih juga sudah dilatih untuk mentrain orang ya, nggak mungkin pelatih tanpa dilatih terlebih dahulu. Jadi yang pertama, bitterness and resentment, kepahitan dan kebencian. Ini racun yang pertama. Masih ada enggak kepahitan dan kebencian? Orang yang membenci, belum bikin dosa, udah bikin gila dirinya sendiri. Kebencian itu waktu dimasukin lagi cabang-cabangnya, maka kita akan menemukan juga namanya kecemburuan. Iri hati, benci lihat orang lain lebih baik. Enggak suka, hati-hati. Seorang agen pengharapan harus tanggalkan ini dulu dari hidupnya. Baru kita bisa berlari-lari untuk memenuhi mission accomplished. Masih ada enggak bitterness, pahit, benci. Seorang yang cemburu, ya, dia akan irrational, dia enggak bisa lagi menggunakan logikanya. Dengar HP bunyi suaminya, udah takut. Siapa itu? Kenapa jam segini? Ngapain itu? Hidup jadi enggak enak. Saudara udah melebihi satpam komplek. Curiganya udah curiga kelas berat. Baru gak disapa, kenapa? Sakit hati sama saya. Wah pokoknya, semuanya gak enak. Pasti lagi ngomongin saya. Wah kecurigaan, kecemburuan, kebencian jadi bibit penyakit. Unload, buang. Dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan
yang mencemarkan banyak orang. Kalau udah ada akar pahit, ada iri hati, ada kebencian, itu akan mencemarkan semua orang. Itu nular, lebih berbahaya daripada COVID-19. Menular hati-hati saudara. Mari refleksikan diri kita hari ini. Apa yang paling membuat kita hancur? Jangan-jangan itu adalah kepahitan dan kebencian. Tanggalkan, unload, tanggalkan. Jadi agent of hope kan? Satu itu tanggal. Dua, worry and anxiety. Kekhawatiran dan kecemasan. Khawatir itu gak berharga. Soalnya apa? Dia gak bisa ngubah masa lalu, dia gak bisa prediksi masa depan. Main khawatir. Makanya doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini, kuncinya today, the present tense, day by day. Bukan bicara soal yang lalu, bukan bicara yang ke depan yang kita emang gak tahu. Tapi nikmati hari ini. Kekhawatiran akan membawa kita pada kesedihan di hari ini. Kalau khawatir, udah sedih, diajak ngomong gak bisa, mendengar gak mau, nyanyi gak bisa. Saya tadi udah ketakutan lagu pertama, ya Tuhanku aku hendak bernyanyi itu lagu yang membuat saya masuk dalam pertobatan di tahun era-era 80-an. Jadi saya tadi ketakutannya, saya takut nangis sebelum waktunya. Masalahnya make up. Jadi saya udah tahan-tahan begini ya, kayak gimana, tapi gak bisa. Karena emang saya paling cengeng kalau udah melihat betapa baiknya Tuhan. Inilah yang kurenung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Day by day. Kenapa mesti worry? Kenapa mesti takut, khawatir? Kenapa harus merasa cemas? Burung di udara dia pelihara. Iya gampang ngomongnya, barusan gaji gue dipotong. Barusan kerjaan kita gak ada. Barusan harga-harga naik, pemasukan gak ada. Barusan diumumkan oleh Menteri Keuangan, Indonesia mengalami apa? Resesi. Resesi artinya udah gak ada pengharapan untuk cari kerja. Namanya resesi, siapa yang mau terima, siapa yang mau bayar. Udah resesi dunia ini. Ada sih pengharapan kalau vaksin ada lah. Vaksin itu butuh banyak sekali resiko, butuh banyak sekali observasi demi observasi. Anggaplah sudah ini hidup tanpa vaksin dengan keadaan seperti ini. What should we do? Ya kan? Tetap maju. Gak usah khawatir katanya, tapi gak bisa Tuhan, kiri kanan udah cemas, takut. Sadarkah saudara bahwa penyakit yang ada di dunia ini, apalagi tuan rumah sakit perut, itu namanya khawatir. Orang stres itu pasti perutnya duluan yang diserang. Aduh gak enak makan. Aduh lapar terus. Aduh kayak emahnya lagi naik nih. Aduh kayak ini, kayak itu, aduh gak enak. Orang gugup aja sakit perut dulu yang diserang, bukan sakit kepala. Semua dari apa? Kekhawatiran. Ya khawatir, siapa yang gak khawatir? Tadi saya sempat share ya sama Ivan, dia bilang gini, saya lagi fokus sama satu hal, saya bilang dalam 2 bulan tidak ada pelayanan dulu yang memang rutin. Artinya kan saya juga udah banyak sekali tim. Ya udah, banyak yang muda-muda juga. Saya mau fokus pada satu hal, belum lagi saya punya anak umur 9 tahun, saya harus jadi guru di rumah. Terus tetap bayar gurunya di sekolah, gak ada yang bayar saya, ya kan? Ibu-ibu yang jadi guru buat anaknya gak ada yang gak terima uang kan, gak terima gaji. Saya bilang saya harus fokus, saya gak bisa A, B, C tanpa saya tahu kapasitas saya. Keluar kapasitas itu yang menyebabkan khawatir. Kecemasan kalau kita melakukan apa yang harusnya kita gak lakukan, makanya cemas. Atur area hidup kita supaya kita tidak keluar jalur sehingga kita jadi khawatir. Kalau gak mampu ya jangan dulu beli hal yang membuat kita jadi tergantung oleh yang namanya cicilan demi cicilan. Gaya hidup kita mulai kita taruh di tempat-tempat yang tepat. Saya udah lama banget gak beli baju, ini bukan curhat ya. Karena bagi saya lebih baik mengubah body aja daripada beli baju baru. Karena baju masih banyak, waktu berat badan saya turun pasti semua baju jadinya muat. Jadi gak perlu lagi mesti berusaha untuk cari baju hanya karena ukuran gak cukup lagi. Saya mulai latihan lagi rutin Muay Thai saya. Saya merasakan diri harus fit.
Ya, jadi artinya benar-benar rapid test tiap 2 minggu. Sebenarnya itu tidak signifikan, tapi karena ada tuntutan juga kerjaan dan harus disertai oleh bukti bahwa kita memang negatif. Ya, jadi mau tidak mau, udah kanan, udah kiri, kanan, udah kiri, udah jari, udah segala macam ya. Ya nggak apa-apa. Dalam satu quotes, seorang pemenang Nobel dari Amerika, Dr. Alexis Carrel, dia bilang, people who don't know how to fight worry die young. Kalau nggak bisa tahu cara berperang menangani si khawatir itu, kita mati muda. Mati muda bukan hanya mati secara jasmani kita. Sekarang aja udah banyak orang mulai mati kayak zombie. Gak tahu, gak ngerti, bodoh, biarin. Kita udah sering lihat orang-orang seperti ini ya. Dan itu ada di sekitar kita atau jangan-jangan diri kita. Ini hal yang kedua, ini racun. Ini pembunuh hope. Bitterness, resentment, kepahitan, kebencian. Worry, anxiety, kekhawatiran dan kecemasan. 3. Looking back and comparing. Kita suka comparing ya. Looking back, lihat-lihat ke belakang, banding-bandingin terus. Bagaimana cara kita berjalan ke depan kalau kita nengoknya ke belakang? Yang ada kita akan jatuh. Lihat ke belakang. Kalau udah ke belakang namanya apa? Penyesalan. Ya seharusnya gak gini ya. Aduh kenapa dia begitu ya sama saya. Seharusnya orang tua saya kayak gini. Jadinya gak kayak seperti ini. Seharusnya dia jangan gitu ke saya. Jadi saya gak tersiksa begini. Ya dia sih ya udah jadi gimana dong ya. Ini gara-gara ini. Menyalahkan terus. Menyesal. Gak ada gunanya. Hanya bikin langkah kita jadi lambat. Membuat kita gagal lihat hal-hal baik di depan yang Tuhan sedang siapkan karena nyesel. Lihat-lihat ke belakang lalu compare tuh kan. Orang itu lebih enak. Coba kalau dulu lu gini. Salah gereja kali kita nih. Makanya kita gak ada berkatnya. Salah kayaknya. Gak pernah ada gereja yang salah. Yang salah hubungan kita sama Tuhan. Gak ada. Sekarang terbukti kan? Gak ada gereja salah. Kenapa? Gereja semua ditutup. Tapi hubungan kita gak ada yang bisa dibatasi oleh apapun. Gak ada gedung, gak ada apapun, gak masalah. Hati-hati dengan namanya penyesalan masa lalu. Itu juga racun dan akan membunuh pengharapan kita. Yang keempat, perasaan bersalah, guilty. Saya ini diampuni apa enggak? Apalagi kalau di depan kita ada orang yang pernah kita jahatin di masa lampau. Udah selesai, tapi intimidasinya masih ganggu kita. Ada kita belok kanan, ngehindar lagi belok kiri. Ada dia lagi belok sana, ada dia lagi putar balik. Saudara gak kelar-kelar, hidup saudara kayak main petak umpet, gak kelar-kelar. Seperti bangsa Israel yang hanya beberapa hari saja harusnya menyelesaikan misi mereka, tapi mereka butuh 40 tahun. Wow. Rasa bersalah. Wah penghukuman ini udahlah. Itu gak enak lah, gak layak lah. Mau berdoa juga enggak lah, gak layak. Dulu utang saya banyak, gak layak. Dulu saya pernah jatuh soal seksual, gak layak. Masa lalu saya gak bagus. Firman Tuhan bilang masa lalunya kita gak penting. Paulus itu pernah bilang dalam hidupnya bahwa dia adalah yang terjahat dari yang terjahat. Paulus. Tapi dia tahu bahwa ada janji Tuhan yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun bahkan kematian yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Katakan amin. Jangan ada perasaan bersalah, itu pembunuh hope. Yang keempat, bahaya. Kalau perasaan bersalah mata kita jadi tunduk. Gak bisa lihat ke depan, gak berani, intimidasi, penghakiman, judgment. Kamu gak berani angkat tangan karena merasa gak layak. Enggak lah, biasa-biasa aja, level saya mah level biasa-biasa aja. Jemaat yang kalau mati pun gak terasa kehilangannya. Jangan saudara. Orang yang suka ngelamun, diem, mengasihani diri itu orang-orang yang penuh dengan perasaan bersalah. Bodoh banget. Itu ngapain saudara? Saya pernah masuk dalam fase itu. Gak jadi apa-apa juga, gak kemana-mana juga. Hati-hati. Dan yang kelima adalah
kegagalan masa lalu atau past failures. Kegagalan di masa lalu. Dalam Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tahu, dia menyebut bahwa dia the worst of sinner. Dia adalah pendosa yang terburuk. Saya pendosa yang terburuk. Saudara pendosa yang terburuk. Tidak layak. Tetapi dikatakan kita menanggalkan semua dan berlari ke tujuan untuk memperoleh hadiah. Tidak lagi lihat kegagalan masa lalu. Orang-orang hebat dan sukses yang saudara kenal, name it, sebut siapa saja. Pasti punya dua hal ini. Yang pertama, mereka pasti memiliki banyak kesalahan di masa lalu. Yang kedua, mereka tidak membiarkan kesalahan itu untuk menghentikan langkah mereka untuk maju ke depan. Hanya beda itu aja. Mungkin kita di fase yang satu, fase keduanya kita tertipu oleh keadaan kita. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, ini Paulus bilang, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Perhatikan ini, the agent itu sama dengan contoh. Jadi dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus ingat betul masa lalunya. Saya ingat betul siapa saya di masa lalu saya. Ingat, saya tahu. Makanya tadi saya bilang saya udah hati-hati. Waktu WL-nya mimpin lagu, ya Tuhanku itu aduh. Ya, saya ingat lagu itu dikompos oleh seorang yang bernama Weliar Kauntu, saya manggil dia Abang. Dulu dia bersekolah di ITB Bandung, saya tinggal di Bandung, jadi ada dalam satu, dulu namanya saya lupa ya, tapi mereka tuh punya badan orang-orang ITB, itu buat satu persekutuan, kalau nggak salah navigator atau apa ya namanya, zaman dulu itu. Dan mereka itu masuk ke dalam kampus-kampus, ya sekolah-sekolah untuk memperlengkapi orang-orang. Dan di zaman itu saya merasakan sekali yang namanya KKR yang luar biasa. Sekarang KKR nggak laku, ya konser musik lebih laku ya. KKR dulu, waduh saya panitia Paskah bikin KKR, waktu altar call saya yang maju. Ya, jadi saya bikin buat saya dan lagu itu saudara. Jadi ini bukan kebetulan ya. Kita sedang bicara juga tentang hal-hal yang sulit kita lepaskan di masa lalu kita. Mau jadi agen pengharapan? Ini salah satunya. Ayo tanggalkan yang lalu. Karena apa yang dapat saudara lakukan dan saya lakukan, ini penting sekali. 5 hal tadi saudara harus betul-betul selesaikan. Minta kepada Roh Kudus untuk memampukan dan mengingatkan kita kembali bahwa jika masih ada kepahitan, jika masih ada kebencian, ayo tanggalkan. Jika masih ada khawatir, jika masih ada kecemasan, ayo belajar. Jika masih ada perasaan bersalah, jika kita merasa bahwa banyak hal penyesalan, jika kita masih lihat-lihat ke belakang, banding-bandingin hidup kita, nggak bisa bersyukur. Dan jika kita merasa kita ini nggak layak karena banyak kesalahan yang kita lakukan di masa lalu kita, ayo perbaiki, hari ini ada kesempatan. Cuman bilang begini, aku tahu aku tidak mampu. Tapi aku juga percaya bahwa aku menyembah Tuhan yang hidup, maha hidup, pencipta langit dan bumi yang memiliki hidupku. Aku kembalikan semua Tuhan, ampuni kesombongan, ampuni semua kebodohanku. Mari maju, sebab apa? Saudara akan melakukan, saya lagi cari apa ya supaya mudah diingat. Saya pakai istilah hari-hari ini yang berhubungan dengan dengan gadget juga tentang teknologi yang sekarang lagi digandrungi oleh orang-orang dan juga kepepet kita lakukan karena keadaan kita lagi di dalam rumah. Kita harus melakukan 3 hal masalahnya, makanya 5 hal tadi saudara harus beresin. 3 hal yang pertama itu apa? Doa dan doa. Itu nomor 1. Jadi bukan doa udah 3, bukan ya? Doa. Itu klise ya. Aduh doa ya udah tahu gue dari lahir gue udah tahu doa. Ya doa makan mungkin ya. Doa tidur.
Makan aja suka lupa berdoa, tidur aja lupa berdoa. Doa ini tidak bisa dibatasi oleh keadaan, bahkan saat kuotamu habis, doa itu nggak perlu ada kuota dan wifi tingkat tinggi. Nggak perlu. Doa itu menembus surga, menembus dunia, menembus semua tempat demi tempat, bahkan pelosok demi pelosok. Saya sedang melakukan hal yang agak gila dalam hidup saya. Saya punya koleksi postcard dari saya kecil, lebih dari 1.000 postcard. Saya suka melihat gambar, saya suka visual. Saya kalau belajar, dosen ngomong atau orang khotbah, saya harus membantu diri saya untuk bantu visual, karena itu lebih cepat. Jadi cara belajar orang ada 3 macam ya. Itu salah satunya saya, visualisasi. Saya suka banget, dari kecil dulu saya ingat sekali, saya buka postcard saya belum sebanyak yang sekarang tentu saja. Saya taruh di lantai sebelum saya tidur. Saya pandangin. Ada yang gambar negara-negara, ada yang seri gambar musik misalnya gitu ya. Ada seri gambar anak-anak, ada seri gambar kehidupan, pemandangan, gunung, laut dan lain-lain. Kalau udah saya taruh lalu saya lihat satu-satu, saya ingat banget sampai saya ngantuk. Saya rapin lagi ada box sampai sekarang ya. Ini umur saya udah hampir 50 tahun ya. Dan box itu masih rapi banget. Kertasnya juga masih bagus. Mungkin karena zaman dahulu masih belum banyak yang korupsi. Jadi bagus banget ya. Kertas tidak mudah kuning, bagus banget ya, nggak rusak. Saya rapi banget. Kapan-kapan kalau nggak pandemi main ke rumah saya tunjukin itu ya. Bagus banget terus saya liatin. Udah gitu saya capek, saya kumpulin, saya tidur. Saya lihat negara demi negara. Dan tanpa terasa apa yang saya visual tiap hari itu terjadi. Saya udah bisa pergi ke negara-negara itu gitu ya. Saya melihat pemandangan-pemandangan itu. Sekarang saya lagi lihat gambar lagi, tapi saya lagi buka peta, saudara, peta bumi. Kayak orang gila ya. Tapi saya pikir, bukankah doa mampu menembus semua hal-hal yang tertutup? Gak pakai kuota sekali lagi, jangan pakai alasan ya. Gak bisa ke gereja, gak bisa nonton streaming soalnya belum isi kuota, mahal. Ya udah doa. Doa itu gak pakai kuota, gak perlu handphone lagi. Saya udah mulai lihat peta. Saya lihat dulu peta apa? Indonesia. Jangan ke dunia dulu ya. Peta Indonesia. Saya download BMKG. Supaya saya tahu bahwa dunia sedang mengalami apa. Mengalami ini. Mengalami itu. Tuhan, saya berdoa buat Indonesia. Itu udah mulai agak-agak aneh ya. Tapi bukankah kita masuk ke new normal? Ini Indonesia, ini petanya, nama-nama kota. Saya berdoa Tuhan. Karena doa gak bisa dibatasi, gak ada yang bisa ngelarang saudara, gak ada hukum apapun. Berdoa dengan cara apapun. Yang penting saudara menyampaikan sesuatu kepada Tuhan yang benar di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saudara berdoa bukan untuk kepentingan saudara. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negeri. Berdoa, berdoa, berdoa. Kalau saudara punya nama-nama orang-orang di gereja, saudara mulai dari situ. Punya name list, daftar nama. Anak saya punya name list dan hari ini dia bisa merayakan lebih dari 5 nama sudah kenal Tuhan. Tahunan, bukan bulanan. Tapi kalau gak dilakukan dari sekarang, kapan kelarnya? Bikin name list, saya bikin name list semua nama-nama. Bisa dilakukan di rumah, banyak waktu name listin orang. Daripada kita name list barang-barang yang kita mau beli tapi gak kebeli. Mendingan kita name list nama-nama yang bisa kita jangkau. Pray, pray, pray. Itu cara pray ya. Gak hanya begini, diam. Itu bisa, itu boleh gak apa-apa. Tapi saya memberikan banyak tips dan cara-cara yang saya sudah lakukan. Saudara boleh lakukan dengan cara-cara ajaib yang lain. Nanti tinggal share kepada kita. Kedua, be creative. Saudara harus menyerang dan menjajah sosial media. Saudara tidak boleh dijajah dan diserang oleh sosial media. Tapi harus menyerang dan menjajah sosial media. Mulai dari sosial mediamu. Orang muda saya mau challenge. Sosial mediamu isinya apa? Berapa followersmu itu jumlah jemaatmu. Mereka lihat kamu di dalam semua kehidupan. Jangan taruh yang palsu. Be genuine. Kalau kita nggak perlu selalu foto atau selfie untuk menceritakan kebaikan Tuhan kan. Kita nggak harus selalu
posting makanan enak supaya orang jadi iri hati sama kita, hati-hati. Kita nggak perlu posting luar negeri, itu nggak salah juga. Tapi nggak perlu kalau kita mau dilihat orang, karena apa? Dunia ini masih banyak orang yang punya penderitaan di 5 hal tadi. Kalau yang kita posting kehidupan yang mewah-mewah, maka kita akan mulai punya gap dengan mereka. Tapi kalau yang kita posting adalah hal-hal yang simple. Berkata bahwa postingan kita, kreativitas kita, orang-orang muda. Tunjukkan bagaimana kamu survive di dalam rumah, cara kamu berkuliah, cara kamu bersyukur dengan cara-cara yang kreatif. Masukkan nilai-nilai di dalam sosial media kita. Jadilah orang yang membuat Tuhan terlihat tidak terlalu jauh untuk bisa dicapai dan digapai. Jangan ngomel atau nyindir-nyindir orang yang kita benci di sosial media. Bertobat. Gak usah saling menyerang di Facebook. Gak usah jelek-jelekkan pemerintah kita. Tapi buat sesuatu ambience yang enak orang lihat. Setiap hari masukkan hal-hal yang hebat yang Tuhan lakukan. Buat segala sesuatu. Firman Tuhan gak harus ditulis Matius 7 ayat enggak. Enggak ada yang bakalan ngesu saudara. Kalau pencipta lagu harus ditulis nama penciptanya. Kalau enggak saudara bisa ada copyrightnya. Tapi Alkitab enggak ada copyright. Itu buku yang membuat kita hidup lebih hidup tanpa harus bayar kepada copyrightnya. Yang buat sudah bayar dengan darah yang mahal. Kita cuma tinggal ceritakan kepada orang. Bikin sosial mediamu penuh dengan urapan perkataan kuasanya Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup sekalipun hari ini, work from home. Semangat, cuman gitu doang, gampang kan? Kalau kita udah punya keluarga, foto anak kita waktu dia lagi tersenyum karena wajah anak-anak gak ada yang munafik. Kita bisa bohong sebagai orang tua, kita bisa pura-pura tersenyum padahal hati kita lagi nangis. Anak-anak enggak, nangis ya nangis, ketawa ya ketawa. Foto anak kita, taruh quote di situ kata-kata firman Tuhan. Saudara gak perlu cari pikir kata-kata yang bagus, apa ya kata-kata yang bagus. Itu buku Alkitab sudah berisi bukan hanya sekedar bagus, tapi hidup dan akan mengubah banyak orang. Jadilah pengisi konten-konten yang menjajah segala sesuatu di sosial media. Dulu hanya orang-orang yang belajar Alkitab yang bisa khotbah di depan mimbar. Sekarang mimbarmu di rumahmu, mimbarmu di kamarmu. Mesbah doamu ada di setiap langkah di mana kamu melangkah. Gak apa-apa lebih kecil, gak apa-apa dipersempit, tapi kuasanya makin besar. Jajah dengan baik. Kita sudah terlalu banyak dijajah oleh ketakutan demi ketakutan. Nanti gini, orang ribut, perang. Kita senang banget baca yang kayak begitu ya. Dan akhirnya kita dikotori, dicemari. Hey, kalau kita menjadi agent of hope, hidup kita harus murni. Hidup kita harus dibersihkan dari semua toksin dunia. Sebelum dijajah, jajah duluan. Masukkan kebenaran firman. Lagu-lagu kan isinya bagus-bagus tuh. Sadur sedikit lagu, itu tidak akan kena su. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Kasih captionnya. Hari ini saya mengalami Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah air mata yang ada. Jujur, memang nangis, memang stres ada. Tapi kita menyatakan bahwa pengagungan itu mengalahkan semua ketakutan kita. Ayo lakukan. Yang ketiga, be the genuine operator of hope and the righteous buzzer's team. Jadilah operator dari pengharapan yang tulus. Rajin telepon orang. Rajin WhatsApp. Rajin SMS untuk bilang, hey, God bless you. Tuhan berkati. Apa kabar Ci? Apa kabar kok? Apa kabar tante? Hai om, halo kamu gimana kabarnya? Studi gimana? Baik-baik. Kita saling doakan ya. Bikin grup-grup kecil dalam grup WA. Dalam grup Line. Dalam Facebook. Watch party bersama di Facebookmu. Kasih SMS sedikit, chat sedikit, WA sedikit, gak ada ruginya kan. Pasti seneng loh. Saya selalu lakukan itu randomly. Siapa ya orang yang gak pernah saya sapa, kalau yang sering-sering ngobrol beda. Tiba-tiba saya bilang gini, apa kabar? Terus saya rekam lagu, saya kirim, kasih wordnya.
lagunya tentang pakai bahasa Inggris, ngapain khawatir, burung pipit aja dipelihara gitu ya lagunya. Udah kayak mau nyanyi ya, kita belum janjian. Saya bilang, Kinta apa kabar? Sis, saya bilang, dia lebih tua dari saya. Rea tumben loh. Itu dia bilang, iya apa kabar, sorry banget. Saya bilang, keinget nih gue kasih lagu ini, moga-moga jadi berkat ya. Bener banget Re, nguatin. Lo di mana? Dia nanya ya. Oh, dari di sini. Gue udah gak gereja di situ Re. Ini bukan gosip ya, bukan. Karena gue cancer stadium 4. Jadi kejauhan, makanya gue cari gereja terdekat. Cancer apa sis? Ini dia sebutkan. Stadium 4 Re. Gak bisa ngomong dong. Oh, oke. Ya udah. Kapan-kapan kalau udah gak pandemi ketemuan dong. Karena saya gak mungkin datang ke rumah dia karena dia cancer stadium 4. 2 bulan kemudian dipanggil Tuhan. Saya nangis betul-betul. Tapi gak ada penyesalan. Kenapa? Karena saya kan sempat kontak dia. Saya sempat dengerin dia, saya nyanyi. Saya random lagi. Hai gimana? Hai bro, hai sis. Ternyata waktu kita lakukan itu hal kecil. Hal yang kita gak pernah pikir itu akan mempengaruhi, itu akan bernilai bagi beberapa orang. Bahkan banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami butuh dikasihi, butuh diperhatikan, butuh diberi pengharapan dan encouragement. Gampang, jadi agent of hope itu gak susah. Saudara gak harus belajar bela diri. Saudara gak harus belajar ketangkasan ini dan itu, gak perlu. Cukup baca firman, semua hal yang 5 tadi engkau mulai bersihkan setiap hari dalam hidupmu itu tidak bisa instan, jangan khawatir. 1 hari selesai, 1 hari lulus dan lihat waktu kita bikin SMS atau WhatsApp atau chat atau dalam bentuk apapun bahkan di ruang-ruang meeting kita selalu dengan muka yang bahagia, wow. Kasih apa, kalau saya nyanyi ya saya suka rekam sedikit-sedikit. Saya suka ajak anak saya yang kecil nyanyi yuk. It is well with my soul. Tahu ya lagu hymn zaman dulu. It is well with my soul. Cuman rekam, nanti aku suara 2, kamu suara, iya. Cuma segitu doang, saya main keyboard. It's well. Terus saut-sautan. With my soul. Saya share di Instastory saya share di WA yang saya punya. Dan feedbacknya macam-macam. Dan feedback mereka itu juga akan memberi kekuatan buat kita. Thank you Re, sangat diberkati. Kamu juga ya Tuhan berkati. Bayangkan saudara hari-hari gini kita mau meratapi nasib. Tetap aja ini nggak ada kejelasan dunia ini. Buat apa? Lebih baik share apa yang kita miliki. Resep masak, bagiin ibu-ibu. Gue hari ini masak ini, lo masak apa? Gue pakai ini ternyata pengganti ini bisa ini loh. Gue belanja di ini, lebih aman. Kasih tips. Anak saya kuliah online. Dia keterima di psikologi Ukrida. Dia pagi, sore, malam kuliah cuman lihat laptop. Sampai ke toilet dia bawa laptop. Karena aduh sakit perut mah. Ngapain bawa laptop ke kamar mandi? Soalnya ntar takutnya tiba-tiba ada apa, momennya hilang, dibawa lah. Kamar mandi saya buat nyaman karena saya tahu di kamar mandi kita bisa juga jadi tempat belajar. Di kamar mandi saya ada rak buku, jangan khawatir. Ada tempat untuk taruh laptop di kamar mandi saya, serius. Kenapa? Karena saya udah tahu ini menjadi hari-hari kita. Saya cuman semuanya aneh deh, sampai depan aneh juga. Pokoknya sampai halaman saya kasih tempat untuk tetap bisa belajar. Semua aneh. Saya punya anjing sekarang. Anjing saya udah tahu kalau pagi-pagi dia akan ketok-ketok garuk-garuk pintu kamar anak saya untuk bangun karena mau sekolah. Dia lompatin anak saya kalau nggak bangun juga. Jadi saya udah punya asisten untuk bangunin anak tidur ya. Terus saya cuman bilang gini, dia habis kencing loh, dia habis kencing. Jadi takut ya mau nggak mau bangun. Nah saudara, jadilah orang yang apa? Operator of hope yang tulus. Dan yang terakhir, saudara jadi tim buzzer yang benar. Saudara tahu bahwa apa yang sedang terjadi di dunia ini akibat ulah buzzer team. Informasi yang cepat karena ada buzzer team.
pemerintahan untuk menyatakan banyak berita-berita dan news, bahkan hal-hal negatif positif, itu kerjaannya buzzer. Jadi buzzer team itu, dia punya banyak orang untuk mengerahkan orang, baik hal-hal yang sekali lagi ada positif, ada negatif. Buzzer team. Kita jadi buzzer teamnya Tuhan. Kenapa kalau di YouTube, YouTuber selalu bilang apa? Jangan lupa like, subscribe, share, dan pencet bel atau tanda notifikasi. Tanda notifikasi itu yang akan membawa setiap orang yang follow dia tahu apa yang lagi update. Jadi tim buzzer buat gereja Tuhan di Jakarta, di Loka Indah, di keluargamu. Jadi tim buzzer, bahas semua hal. Sekarang orang gak ada yang sebel dikirimin firman Tuhan. Dulu sorry ya, males banget dengan firman Tuhan. Wah banyak banget yang sekarang. Cuman memang harus ngerti, jangan terlalu panjang. Orang bacanya juga kesian. Satu hari aja, Senin. Dimulai dengan berkata, Tuhan bersama dengan aku. Kayak gitu aja, send. Kalau lebih kreatif lagi, saudara punya aplikasi yang membuat saudara jadi punya tampilan-tampilan yang bagus. Hari kedua, kayak orang main game, ada bonus daily. Betul ya, kalau yang suka main game? Bonus Senin, bonus hari besoknya. Kalau kita skip, bonusnya ya hilang. Hari Rabu punya bonus sendiri, hari Kamis punya bonus sendiri. Kalau nggak tiap hari dibuka, ya nggak dapat bonus tiap hari. Berkat Tuhan baru setiap pagi. Saudara setiap pagi menikmati Tuhan, buzz. Perbanyak, bikin bel di semua orang. Tuhan luar biasa. Saya lemah, Tuhan luar biasa. Kecil aja. Teman saya buat buku, The Journey of Worship. Saya recommended untuk tim worship. Pesan bukunya. The Journey of Worship. Nanti saya tahu kamu ya. Itu gampang banget. Gak mudah dipelajari. Dia memberi bagan dan tulisan yang kreatif sekali. Dia cerita tentang hebatnya sebuah penyembahan yang menembus ketidakpastian yang lagi kita hadapi. Simple banget bukunya. Ringan, dibawa kemana-mana enak. Bukunya lagi saya pinjemin orang. Harganya kalau nggak salah 59 ribu atau 49, 59, 69 antara itu. Ya bukan buku yang terlalu murah, tetapi kalau saudara lihat isinya dan membuat saudara punya keinginan lebih lagi untuk pelajari firman, why not? Jadi tim buzzer. Jangan banyak ngomel. Mulut, hidup, tulisan dipakai untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Maka kita akan menjadi agen-agen yang membawa pengharapan di tengah dunia yang sedang mati perlahan. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan virus ini berakhir. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan vaksinnya itu ada dan apakah betul itu real. Bahkan sekarang terjadi banyak peperangan, propaganda kiri kanan. Gak usah pedulikan. Latih 5 hal tadi agar kita menjadi agent dari pengharapan. Sehingga misi Tuhan dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Kalau zaman COVID-19, karena itu, berdoalah, jadi kreatiflah, pengaruhilah sosial mediamu, dan teleponlah peduli kepada orang, chatlah mereka, dan buzzerkan semua pesan-pesan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini penting. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kesudahan bumi ini dia menyertai kita. Saudara, manusia berjanji pasti tidak akan bisa ditepati. Kalaupun ditepati, nilainya tidak akan pernah bisa 100% ditepati. Tetap terjadi syarat. Tapi kalau Yesus atau Tuhan kita yang berjanji, tidak akan pernah tidak digenapi. Dia pasti akan genapi. Kalau dia udah bilang dia akan menyertai, dia akan menyertai.
Kalau kamu belum bisa melihat sekarang, gak apa-apa, latih, berarti umur kita masih diberi panjang. Sampai melihat penyertaan Tuhan. Kalau dia sudah berjanji, dia gak akan pernah mundur sekalipun kondisi kita tidak layak. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kehidupan kita makin lama makin disituasikan kepada satu situasi yang lama-lama menjadi inti dari segala sesuatu. Bukan kejatuhan. Kalau kamu punya iman yang percaya kepada Tuhan, kondisi sekarang bukan kondisi resesi, tapi kondisi yang mengembalikan segala fungsi yang ada dalam panggilan Tuhan. Ayah akan menjadi ayah yang luar biasa. Ibu akan memaksimalkan. Orang tua, guru, pengajar, kehidupan mulai masuk ke dalam sebuah inti. Dan ini akan menjadi kekuatan demi kekuatan. Jadi pengharapan demi pengharapan. Yang tidak main gadget, saudara punya banyak waktu untuk berdoa secara kreatif. Nameless, peta Indonesia, nama-nama kota Indonesia. Belajar lagi ilmu bumi apapun. Doakan, doakan, doakan. Yang punya gadget, yang punya kreativitas, yang punya kemampuan untuk berkarya dalam desain. Ayo bikin desain. Gak usah ambil foto orang-orang bule di luar negeri sana. Mulai dari foto anak-anak kita. Foto kita, foto orang tua, foto pasangan. Lihat kehidupan, foto masakan yang kita masak dengan cara-cara yang sederhana. Dengan tulisan-tulisan tentang ucapan syukur, tentang penyertaan, tentang janji Tuhan. Dan itu pasti akan mempengaruhi dunia. Gak ada yang gak mungkin. Jangan khawatir saudara. Jangan takut. Dan sebagai penutup, saya selalu menyituasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir saya hidup. Saya gak takut lagi menghadapi ketidakpastian. Tapi saya akan mengisi segala sesuatu seolah-olah ini hari terakhir di hidup saya. Saya akan peluk anak saya. Saya akan ceritakan banyak hal yang saya pikir saya lupa buat ceritain dia. Saya akan telepon mama saya setiap hari. Saya lakukan itu akhir-akhir ini. Tolong doakan besok ponakan saya masuk dalam persidangan pertama karena kasus anak ponakan saya ini umur 5 tahun mengalami pelecehan seksual. Dan saya sudah mengurus sambil 2 bulan. Pelakunya sempat kabur, saya kejar istilahnya ya. Dan ada di yang berwajib, besok sudah naik sidang, sudah P21. Saya bukan mengharapkan hukuman buat orang ini, bukan. Tapi saya hanya ingin memperlihatkan bahwa konsekuensi dosa itu maut kalau tidak dibereskan. Dan saya sedang melayani juga ponakan dan juga adik saya karena trauma itu tidak mudah. Anak 5 tahun. Kita sekarang lagi kasih dia banyak kegiatan. Besok sidang kasus untuk saksi. Sidang-sidang sebelumnya sudah terjadi tapi besok masuk ke dalam saksi dan mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan final untuk vonis. Orangnya orang percaya loh, bukan orang seberang ya. Dan usianya 28 tahun. Bagi saya itu sesuatu yang menyedihkan, menakutkan bahwa trauma. Apalagi di tengah pandemi saya gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi sekali lagi, saya hanya mau berdiri di atas hal-hal yang benar. Yang menyuarakan kasih Tuhan. Gak tega, saya orangnya gak tegaan saudara. Tapi saya bilang sama orang itu, kamu harus terima konsekuensi. Kalau enggak lebih banyak lagi korban. Karena ponakan saya itu korban keempat setelah dia mengaku. Tapi yang lain diam, gak berani. Ponakan saya sekarang banyak aktivitas, 5 tahun. Pintar, suka nyanyi. Kita kursusin main tenis lapangan. Tidak mudah sekali lagi buat keluarga kami. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Makanya kenapa saya menyituasikan seolah ini hari terakhir hidup saya. Waktu orang bertanya kepada saya akan jawab yang terbaik. Tuh ada orang yang ingin saya berdoa, saya betul-betul berdoa gak basa-basi. Itu memacu setiap kita. Ini yang saya lakukan. Saudara bisa lakukan dengan komitmen masing-masing. Percayalah dia yang menyertai kita sampai akhir zaman. Tetap hidup sampai kapanpun. Menyertai saya dan saudara menjadi agent of hope bagi dunia.
inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita katakan. Setiap waktu Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, manis kau dengar, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Kami kembalikan semua pujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau mengingatkan kami 5 hal yang akan merusak pengharapan kami di hadapan Tuhan. Yang akan membuat kami tidak mampu menjadi agent of hope to the world, Lord. Kami ingin menjadi agen yang membawa pengharapan bagi setiap orang di masa-masa berat ini, Tuhan. Bukan karena kami mampu dan layak, tapi karena kami punya Tuhan dengan janji yang akan menyertai kami sampai akhir zaman. Buat kami lebih kreatif. Buat mata kami terbuka untuk melihat betapa bernilainya setiap jiwa di sekitar kami. Lengkapi kami Tuhan. Supaya kami memenangkan pertandingan kami. Mengarahkan pandangan kami dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Kami mau pakai lutut, air mata, ucapan kami, perkataan dan iman kami untuk terus doa. Berdoa kami akan menguasai seluruh sosial media dengan pengharapan, dengan perkataan-perkataan dari firman-Mu, dengan kuasa perkataan-Mu. Kami akan membuat setiap orang tidak sendirian. Kami akan berjanji Tuhan di hadapan-Mu tidak pedulikan hidup kami lagi, tapi kami mau pedulikan orang lebih lagi. Memberi chat yang mungkin isinya cuma selamat pagi, halo apa kabar. Tapi kami ingin membuat saudara seiman kami lainnya tidak merasa kesepian dan sendirian. Buat kami punya hati-Mu Tuhan. Supaya dunia ini boleh melihat kebaikan Tuhan melalui setiap pengharapan yang kami lakukan dalam chat kami. Dalam setiap hal yang kami boleh lakukan untuk saudara seiman lainnya. Dan kami akan menjadi pewarta, kami akan buzzer semua hal hebat yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sehingga bumi ini tahu bahwa tidak ada pengharapan di luar Kristus. Hanya ada satu pengharapan, yaitu pengharapan di dalam kebenaran dengan iman dan percaya kepada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati gembala di tempat ini, keluarga dan juga seluruh jemaat yang menyaksikan melalui online service ataupun yang di tempat ini. Engkau mengurapi tim musik, mereka melayani Tuhan. Seluruh timnya mengambil bagian dalam pelayanan sehingga ibadah ini berlangsung dengan luar biasa. Tuhan, Engkau membuat mereka sehat, kuat dan penuh dengan kegairahan melayani Tuhan. Berdoa untuk orang-orang tua, orang-orang yang mengalami pengalaman begitu banyak dengan Tuhan. Urapi mereka Tuhan.
Mereka boleh menjadi tiang-tiang doa bagi orang-orang muda. Dan hikmat mereka akan membawa pengalaman demi pengalaman dalam kami boleh mengiring Kristus. Sadari kami Tuhan bahwa jika ini hari terakhir kami, maka biarlah kami membawa hal-hal yang hebat, hal-hal yang penuh dengan cinta dan kasih Tuhan kepada setiap orang di sekitar kami. Terima kasih, berkati gereja Tuhan di tempat ini dengan pengharapan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita mendapatkan kekuatan yang baru dan mendapatkan pelajaran yang baru dari firman Tuhan disampaikan oleh Karya. Atas nama Gembala Majelis dan Horniawan kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya dari Ibu Rea Rela. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya akan membawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk minggu depan kita masih beribadah online pada pukul 9. Mohon diperhatikan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah tetap dapat mengikuti ibadah yang kita akan sharekan atau kita tayangkan pukul 9 di hari Minggu. Berikutnya, untuk ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap jemaat dapat mempersiapkan diri, dan untuk Bapak Ibu atau jemaat yang ada di rumah dapat mengambil roti dan anggur perjamuan kudus setiap hari kerja dari hari Selasa sampai Jumat di pukul 10 sampai dengan pukul 3 di sekretariat gereja. Atau Bapak Ibu juga dapat mempersiapkan roti dan anggur sendiri di rumah Bapak Ibu. Roti dan minuman sejenis anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus di rumah. Berikutnya, tetap menghimbau kepada orang tua agar dapat mendampingi setiap anak-anak di rumah dalam mengikuti ibadah anak-anak via YouTube maupun Zoom. Yang terakhir, untuk persembahan dan perpuluhan dan lain-lain dapat diberikan dan disalurkan ke gereja melalui rekening gereja yang sudah kita cantumkan di setiap warta jemaat. Berikut, terima kasih. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah hadir Tuhan dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami melalui berita firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Rea Rela Tuhan. Bagaimana berbicara tentang agen pengharapan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami harus membereskan diri kami sebelum kami jadi agen pengharapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan media apapun Tuhan. Kami bisa memberitakan kabar baik, kabar pengharapan bagi mereka yang membutuhkan pengharapan itu. Bahkan mereka yang kehilangan pengharapan Tuhan. Supaya mereka dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati dalam setiap pelayanan keluarganya Tuhan. Berkati juga pergumulan dari keponakannya Tuhan. Tolong Tuhan, hadir Tuhan, terus menolongnya Tuhan. Jangan berkati Tuhan para pelayan hari ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang sudah hadir maupun yang di rumah Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, kalau mereka menemukan pergumulan, kami percaya Tuhan, iman mereka semakin dikuatkan, diteguhkan
melalui pemberitaan firman pagi ini Tuhan. Dan juga berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang punya pergumulan Tuhan hadir jamah Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka yang kekurangan kiranya Tuhan cukupkan Tuhan dari mujizat dan karya buat mereka Tuhan. Mereka yang membina rumah tangga berkati mereka Tuhan. Mereka yang berhidupkan keturunan Tuhan berkati keturunan Tuhan. Berkati mereka yang anak-anak sekolah Tuhan berkati sekolahnya Tuhan. Mereka yang bekerja dan juga berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Berikan pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan apa yang dia bisa kerjakan Tuhan. Memberkati juga pemimpin kami, memberkati Pak Gembala, para majelis, para rohaniawan Tuhan, para pengurus gereja ini, berkati mereka semua Tuhan. Berkati juga gereja Luka Indah Tuhan menjadi saksi dan terang di komplek di Mangga Besar ini Tuhan. Kami serang dalam tangan Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kota kami Jakarta, berkati pemimpin kami Tuhan dengan hikmat bijaksana Tuhan mengelola bangsa kami Tuhan, kota kami Tuhan. Memberkati bangsa kami yang besar Indonesia Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh aparatur negara Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam menghadapi pandemi yang begitu lama ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan solusi kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami juga berdoa mereka Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, kiranya pulihkan disembuhkan Tuhan. Mereka yang kehilangan keluarganya Tuhan, penghiburan Tuhan. Mampukan para medis Tuhan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mampukan juga kami Tuhan untuk disiplin Tuhan, untuk menjaga kesehatan kami Tuhan. Juga berkati hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini Tuhan. Berkati mereka baik yang offline maupun online Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang di kota maupun desa Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami rindu membawa berkat ini kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat dua tanganmu, pulanglah membawa berkat daripada Allah Bapa dan kasihnya dari Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah berkat dan percaya katakan amin. Hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.